Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pada saat ini terdapat dari kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ke-13. Masuk dalam perikop Abraham dibenarkan karena iman. Saya akan membacakan Roma 4 ayatnya yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Roma 4 ayat 6 sampai ke-13 saya mengambil tema dibenarkan oleh iman. Saudara-saudara, untuk memperkuat argumentasi mengenai pembenaran yang hanya didapat dalam kasih karunia oleh iman, kita melihat dalam Roma pasal 4 ini, Paulus menjadikan Abraham dan Daud sebagai contoh. Keduanya adalah orang Yahudi dan merupakan tokoh yang sangat dihormati orang Israel. Abraham adalah nenek moyang Israel, hidup jauh sebelum Musa dan sebelum pemberian hukum Taurat. Abraham dibenarkan karena percaya kepada janji Allah. Hal itu bukan upah, tetapi hadiah. Sunat diterimanya bukan untuk dibenarkan sebab Taurat belum ada pada waktu itu. Jadi sunat adalah materai bahwa ia sudah termasuk di dalam perjanjian Allah berdasarkan iman. Demikian pun Daud diampuni dari pelanggarannya dan dosanya karena iman pada ayat yang ke-7 sampai ke-8. Jadi prinsip ini jelas telah dinikmati oleh kedua tokoh perjanjian lama tersebut. Taurat membongkar dosa bukan menyelamatkan. Hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Terbukti orang Yahudi sendiri melanggarnya. Hukum Taurat berfungsi membuka dalih-dalih manusia di hadapan Allah. Justru dengan mengandalkan ketaatan melakukan Taurat, orang Yahudi disadarkan bahwa mereka tidak mungkin membenarkan dirinya di hadapan Allah. Hukum Taurat membuat orang mengenal dosa. Tetapi orang yang sudah dibuat kenal dan sadar akan dahsyatnya kuasa dan akibat daripada dosa itu, yang akhirnya mereka sadar kebutuhannya akan sebuah pengampunan dan keselamatan. Sering kita mendengar orang yang mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Seharusnya hal itu tidak perlu lagi, saudara-saudara. Abraham mempercayai Tuhan yang memanggilnya dan berjalan menurut perintah Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ia beriman dulu, lalu ia berbuat sesuai imannya itu. Begitupun Daud dalam 2 Samuel 12. Ia ditegur oleh Nabi Nathan karena dosanya, tetapi ia menerima teguran yang datang dari Tuhan itu. Itulah iman. Selanjutnya ia menyesali, ia mengakui dosa itu. Itulah perbuatan yang didasarkan pada imannya akan pengampunan Tuhan. Dan pengalaman iman inilah
yang dibagikan sebagai pengajaran iman bagi kita sebagai umat Tuhan. Dengan prinsip Abraham inilah Allah membuka pintu bagi orang bersunat maupun tidak untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Karena iman segala pelanggaran dan dosa kita tidak diperhitungkan Allah. Sebab itu kita disebut berbahagia pada ayat yang ke-6. Namun kebahagiaan kita harus disertai dengan sikap dan tindakan yang mencerminkan iman itu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Terima kasih firman-Mu malam ini mengingatkan kami kalau saat ini Tuhan menerima kami dan hidup kami dibenarkan oleh-Mu, bukan berdasarkan amal perbuatan kami, bukan berdasarkan usaha kami sebagai manusia, bukan berdasarkan ketaatan kami melakukan hukum Taurat, melainkan semata-mata karena kami percaya pada anugerah dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bahwa kami begitu bangga akan apa yang sudah Yesus lakukan untuk kehidupan kami. Dan kami bersyukur hidup kami telah dibenarkan karena iman yang membawa damai sejahtera dengan Allah dan memberikan kepastian keselamatan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.